ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, teman-teman sekalian, rahimanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, masih pada kajian manasik haji, di mana ini adalah pertemuan ke-17 ya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di sini. Dan pada pertemuan kali ini kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kita bersama-sama akan membahas seputar permasalahan talbiyah. Ya. Apa itu talbiyah? Demikian pula apa saja permasalahan penting seputarnya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh. Allahumma amin. Para jamaah, azanillahu wa iyyakum. Di antara istilah yang tidak asing bagi kita, bagi orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, ya, adalah istilah talbiyah. Ya, istilah talbiyah. Dan kita pun sangat paham ketika seorang mengucapkan talbiyah, ya, berarti dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik hingga akhir. Ini tidak asing lagi di telinga kita, ya. Di mana ini termasuk dari syiar atau ibadah yang tampak, yang zahir, baik dari ibadah umrah maupun haji. Dan sering juga kita dengar, ya, bahwa talbiyah ini, kalimat talbiyah ini, ya, diucapkan dengan keras, ya, dengan mengangkat suara oleh para laki-lakinya, sementara oleh kaum wanita kalimat ini, ya, cukup diucapkan dengan lirih. Ini hal yang insya Allah sering kita dengarkan. Maka itu para jamaah azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas secara lebih mendalam lagi permasalahan seputar talbiyah. Dan semua itu, ya, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi kita, ya, khususnya bagi yang hendak mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Ya. Dan sebagaimana biasa, kita mulai, ya, terlebih dahulu dari definisi atau makna atau arti, ya, talbiyah. Talbiyah itu para jamaah azanillahu wa iyyakum berasal dari kata kerja labba yulabbi, ya. Labba yulabbi yang artinya, ya, ajaba yujibu. Apa arti ajaba yujibu? Itu mengijabahi atau memenuhi panggilan atau seruan, ya, memenuhi panggilan atau seruan. Nah, kemudian ada kata labbaika, ya, labbaika, di mana kata kaf di sini adalah dhamir mukhatab, ya. Kata kerja kedua untuk lawan bicara yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ulama mengatakan, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa kata labbaik ini merupakan bentuk musanna,
Musanna itu artinya dua atau ganda, ya. Mengapa disebutkan dengan bentuk musanna? Ya, ini memberi faedah banyak, ya. Jadi banyak dan terus berulang, ya. Tidak hanya satu saja, tapi dua, ya. Dan itu menunjukkan terus berulang-ulang, ya, yakni terus-menerus memenuhi panggilan Allah dan menaatinya, ya. Terus-menerus memenuhi panggilan Allah dan menaatinya. Kemudian ulama mereka memiliki beberapa definisi seputar makna kata labbaik, ya. Sebagian, ya, atau umumnya yang kita ketahui, labbaik itu artinya kami memenuhi panggilanmu, ya. Labbaik Allahumma, labbaik, kami memenuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah, ya. Ini umum yang kita ketahui, labbaik. Namun secara mendalam sebagian dari mereka memiliki definisi tertentu yang mana hal tersebut masih pada turunan dari kata, ya, labbaik itu sendiri, ya. Sebagian mengatakan bahwa labbaik artinya, ya, ittijahi wa qasdi, itu arah dan tujuanku, ilaika, hanya kepadamu ya Allah, ya. Tujuan kita, ya, arah kita, ya, mengharap ridha Allah, hanya pada Allah. Sebagian mengatakan bahwa saya labbaik artinya adalah mahabbati ilaika, cintaku, kasih sayangku, yaitu untukmu ya Allah, ya. Sebagian mengatakan bahwa labbaik artinya adalah ikhlasku ilaika, ya, atau ikhlasku, ya, ikhlasi lak, ya, ikhlasku untukmu, ya, ya Allah, ya. Sebagian mengatakan bahwasanya labbaik artinya aku berada di atas ketaatan padamu, ya, berarti senantiasa melaksanakan ketaatan dan senantiasa memenuhi panggilanmu, ya, dan senantiasa memenuhi panggilanmu. Dan untuk ibadah haji, ya, makna dari panggilan, yang memenuhi panggilan atau memenuhi seruan, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj, dan ini sudah kita lewati, sudah kita bahas pada saat itu, ya. Yaitu firman Allah yang berbunyi wa'adzin fin nasi bil hajj, ya, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Yang mana, ya, firman ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tujukan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi serulah, panggillah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi memang sudah sejak lama, ya, sejak dahulu zaman Nabi Ibrahim, ya, itu sudah ada panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah ada seruan. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang sudah terkumpul padanya syarat-syarat wajib haji, ya, dia muslim, dia berakal, dia baligh, ya, dia merdeka, dan dia memiliki istita'ah atau kemampuan sehat badannya, jasmaninya, ada pulusnya, ada bekal, ya. Maka tidak ada uzur baginya melainkan untuk menyegerakan ibadah haji, ya, ketika memang sudah terpenuhi syarat-syarat wajib haji, ya, karena memang panggilan ini sudah sejak lama, ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diseru, ya. Tidak ada alasan kemudian mengatakan belum ada panggilan dari Allah, karena panggilan selanjutnya itu adalah yang memanggil malakul maut, ya, yang memanggil malakul maut, malaikat maut, ya, panggilan menuju alam baka, ya, menuju alam kubur. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan bahwa Ibnu Abil Bar dan sekumpulan ulama mengatakan, ya, bahwa makna talbiyah adalah memenuhi seruan Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ya, yaitu saat menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji, ya. Wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, ya. Niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus, ya. Karena kalau orang datang dari jauh, ya, mengendarai unta, maka bisa menyebabkan unta tersebut kurus, ya. Bisa menyebabkan unta tersebut kurus, ya. Saking jauhnya menuju ke Baitullahil Haram, ya. Ya'tina min kulli fajin amik, mereka akan datang dari, ya, jalan-jalan dari penjuru dunia, dari tempat-tempat yang jauh. Nah, ini makna labbaik, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika, aku penuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu.
ya. Jadi memenuhi panggilan Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini seputar definisi dari kalimat labbaik atau talbiyah. Ya, labba yulabbi, ya, labba yulabbi masdarnya talbiyatan, ya, talbiyah. Seperti kalimat rabba yurabbi tarbiyah. Ini bagi yang sudah belajar sharaf akan memahami wazan tersebut, ya, fi'il rubai. Selanjutnya, di antara hal yang perlu kita ketahui seputar talbiyah adalah macam-macam lafal atau lafaz kalimat talbiyah. Ya, ternyata ada beberapa macam. Ya. Setelah valid, ya, riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beberapa lafaz talbiyah. Di antaranya itu sebagaimana berikut. Ya. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang masyhur di tengah-tengah kita. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang masyhur, ya. Ini yang masyhur. Sebagaimana riwayat ini pun disampaikan pula atau talbiyah ini disampaikan pula oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang, yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada pun riwayat Bukhari, ya. Labbaik Allahumma labbaik artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, dan kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Ini kalimat talbiyah, lafaz talbiyah yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya dari kaum muslimin membaca kalimat tersebut, ya. Umumnya mereka hanya mengetahui kalimat tersebut, ya. Namun ternyata ada pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, demikian pula ada pada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat Al-Bukhari bahwa lafaz talbiyah, ya, berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Ya. Sampai sini saja. Innal hamda wan ni'mata lak. Jadi wal mulk la syarikalaknya dihapus, ya. Innal hamda, sungguhnya kenikmatan, segala kenikmatan, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan segala kenikmatan laka, milikmu semata. Ya, sampai sini. Sedangkan pada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz labbaika ilahal haqqi labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb, wahai Tuhan, ya, pemilik kebenaran, ya, aku penuhi panggilanmu. Ya, labbaika ilahal haq labbaik, ya, labbaika ilahal haq labbaik. Ini juga, ya, warid atau ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun di antara sahabat, ya, yang memiliki beberapa lafaz talbiyah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Di dalam riwayat Ibnu Majah, ya, dan riwayat-riwayat yang lainnya, beliau itu mengucapkan, ya, talbiyah dengan model atau yang berbunyi labbaika labbaika labbaik, ya, kemudian wa sa'daik wal khairu biyadaik war raghba'u ilaik wal amalu, ya. Dalam sebuah riwayat labbaik pertamanya hanya 2, ya, dan ada beberapa lafaz yang lainnya, ya. Labbaika labbaika labbaik, aku penuhi panggilanmu sebanyak 3 kali. Wa sa'daik, kebahagiaan hanya milikmu, ya, hanya darimu, atau dengan senang hati memenuhi panggilan tersebut. Wal khairu biyadaik, dan kebaikan adalah hanya ada di tanganmu, ya. War raghba'u ilaika wal amal, dan rasa harap demikian pula amalan hanya ditujukan kepadamu. Ini kalimat, ya, ada dari, ya, ataupun datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beberapa lafaz tersebut, ya, dibolehkan untuk dibaca, ya. Namun yang paling utama adalah membaca talbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada riwayat yang pertama, dan ini yang masyhur. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Inilah talbiyah yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baca pada saat berhaji, pada saat beliau berihram, ya, saat beliau dalam keadaan berihram. Nah,
Setelah kita mengetahui makna, demikian pula beberapa sifat atau lafal yang ada, lalu hukum talbiyah itu apa? Ya. Nah, kita akan membahas hukum talbiyah. Ada perbedaan pendapat seputar hukum talbiyah. Ya. Ada yang berpendapat wajib. Ya. Talbiyah ini wajib, sehingga harus membayar dam bila meninggalkannya. Jadi, kiranya seorang meninggalkannya, maka dia harus membayar dam. Ya. Dan itu adalah ringan, maksudnya talbiyah ini ringan, ya lisan semuanya bisa dengan mudah mengucapkannya. Sebagian ada yang mengatakan atau berpendapat wajib, namun tidak sampai ada dam. Ya. Sebagian berpendapat talbiyah merupakan rukun pada saat ihram. Ya. Jadi talbiyah pada saat ihram, nah itu rukun. Sebagian berpendapat demikian. Maksudnya talbiyah pada saat ihram adalah pada saat niat untuk mengerjakan manasik haji atau umrah. Ya. Jadi tatkala di miqat, ya, atau bisa jadi ketika sudah di haram, ya, pada hari tarwiyah. Nah, itu seorang kan dia niat dalam hati untuk mengerjakan haji, ya. Atau kalau dari luar mungkin mau mengerjakan umrah atau haji. Nah, kemudian mengucapkan dengan diucapkan kalimat labbaika umratan atau labbaika hajjan. Nah, ini, ya, sebagian dari ulama berpendapat ini rukun, ya. Karena kedudukannya seperti takbiratul ihram, ya, saat sholat atau dalam sholat. Karena dalam sholat sebagaimana kita ketahui ada rukun yang penting yaitu takbiratul ihram. Di mana takbir atau takbiratul ihram ini, ya, seseorang dalam sholat maksudnya, seseorang tidak dianggap sholat kecuali dia masuk, ya, atau melakukan itu pertama kali. Nah, untuk haji atau umrah, ya, maka dia harus berihram juga, ya. Niat untuk mengerjakan haji atau umrah, dan niat itu tempatnya di hati. Ya, hanya saya kemudian sebagian dari mereka mengatakan, ya, harus dilafalkan, ya, dan itu rukun, ya, melafalkan tersebut rukun. Kalau tidak, ya, maka tidak akan sah hajinya, ya, karena rukun ketika ditinggalkan maka tidak akan sah. Ya, namun wallahu a'lam, pendapat yang benar insya Allah dalam masalah ini, ya, bahwa membaca talbiyah tidak sampai wajib, tidak sampai rukun, ya, berat tidak sampai rukun, ya. Namun hukumnya, ya, antara sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah, ya, atau sunnah muakkadah. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan pendapat dari Imam Ahmad rahimahumallahu jami'a, ya. Jadi sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah atau sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, ya. Termasuk ketika awal berihram, ya, maka disunahkan mengucapkan. Yang penting adalah niat di dalam hati. Orang itu umrahnya mau umrah untuk dirinya atau badal umrah contohnya. Kemudian ketika haji dia itu niatnya untuk haji apa? Atau ifrad, qiran atau tamatu, ya. Nah, itu yang penting. Ya, ini yang merupakan rukun. Ada ketika diucapkan dengan lisan dengan mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan atau labbaika umratan mutamatti'an biha ilal haji atau lafaz-lafaz yang lainnya, ya, tergantung niat untuk manasik apa, maka ini, ya, sunnah atau paling tinggi adalah sunnah muakkadah, itu sunnah yang ditekankan. Kemudian selanjutnya dianjurkan, ya, atau disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah, ya. Dan nanti insya Allah akan disampaikan waktu memulainya kapan, demikian pula akhirnya kapan, insya Allah akan disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas keutamaan talbiyah, ya, secara singkat. Di sini ada 5 poin. Talbiyah memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah sebagaimana berikut. Talbiyah adalah tauhid, ya. Orang yang memurnikan tauhid pasti masuk surga. Jadi kalimat talbiyah itu bukan kalimat sekedar yang diucapkan dengan lisan tapi tidak ada aksi, ya. Tapi ini harus ada aksinya, harus ada amalannya, ya. Karena talbiyah itu kalimat yang mengandung tauhid, ya. Mentauhidkan Allah, memurnikan Allah, ya, secara keyakinan kita bahwasanya Allah Maha segala-galanya. Kemudian secara aksi dengan ibadah kita hanya tujukan semua ibadah hanya pada Allah, termasuk dari ibadah haji atau umrah sendiri, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hadhihi hajjatun atau hadhihi umratun la riya fiha wala sum'ah, ya. Ya Allah, ini umrah atau ini haji tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah, ya. Bukan tujuannya untuk supaya dipuji oleh orang lain atau didengar, ya, kemudian bisa mendatangkan pujian sanjungan pada dirinya, ya, tidak demikian. Dalam sebuah hadis panjang riwayat Muslim yang menjelaskan ringkasan manasik haji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah seputar
sifat haji atau ringkasan manasik haji Rasulullah SAW ini semoga dimudahkan untuk membahas besok ya, besok sore sebelum jam 4 insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berada bersama kami. Kepada beliaulah Al-Quran diturunkan dan beliau mengetahui penafsirannya. Ya, sesuatu dari Al-Quran yang beliau amalkan, kita pun mengamalkannya pula. Ya. Selanjutnya beliau memulai talbiyah tauhid. Ya. Fa'ahalla bitauhid. Beliau memulai talbiyah tauhid, kemudian beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Jadi talbiyah ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan, ya, namun menuntut adanya amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian di antara keutamaannya, seorang yang bertalbiyah saat pergi haji atau umrah, ya, mendapat kabar gembira dengan surga. Akan diberi kabar gembira dengan surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan ketika kita membahas masalah keutamaan haji dan umrah pada saat itu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ma ahalla muhillun qat wa la kabbara mukabbirun qat illa busyir. Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Ya. Tidaklah seorang mengangkat suara dengan talbiyah. Ini mengangkat suara. Ahalla itu mengangkat suara dengan talbiyah. Ya. Tidaklah pula seorang bertakbir, ya, melainkan ia akan diberi kabar gembira, mendapatkan busyra. Ya. Apa itu busyaranya, kabar gembiranya? Ya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kabar gembira dengan surga? Ya, beliau menjawab, na'am. Iya, benar, sahih. Ya. Jadi ada kabar gembira bagi orang yang bertalbiyah dengan surga. Ya. Makanya sudah sepatutnya seorang itu bersemangat ketika bertalbiyah. Ya. Kemudian talbiyah termasuk amalan haji yang paling utama. Talbiyah ini termasuk amalan haji yang paling utama. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul haji afdal. Ya. Qala al-'ajju was-sajju. Ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah yang paling utama dari ibadah haji, dari amalan haji? Ya. Beliau menjawab, al-'ajju. Al-'ajju itu artinya mengeraskan atau mengangkat suara dengan talbiyah. Was-sajju. Was-sajju ini artinya mengguyurkan darah haji, ya, dan kurban. Ya. Adapun orang yang berhaji khususnya mengerjakan apa? Haji. Ya. Khususnya haji tamattu dan qiran. Ini amalan yang di antara amalan yang afdal dalam ibadah haji, ya, adalah al-'ajju, mengeraskan suara dengan talbiyah. Dari sini kita tahu bahwa bertalbiyah itu dengan mengeraskan suara. Ya. Kemudian di antara keutamanya pula, ya, seorang yang bertalbiyah saat pergi haji atau umroh, pohon dan batu akan mengikuti talbiyah mereka. Maksudnya pohon dan batu, makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya, kanan dan kirinya itu akan ikut bertalbiyah juga. Ya. Akan ikut bertalbiyah juga. Kita tidak mendengar mereka. Kita tidak mendengar tasbih dari benda-benda mati. Ya, namun hakikatnya mereka bertasbih, tunduk, patuh pada Allah. Ya. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya. Seperti di surat As-Saff. Ya. Di awal dari surat As-Saff. Ya. Telah bertasbih segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Yang menunjukkan mereka bertasbih. Ya, kemudian ternyata ketika mendengar orang bertalbiyah, ya, ada benda-benda mati, ya, itu pun ikut bertalbiyah. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min mulabbin yulabbi illa labba ma an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw majarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna." Ya. Tidaklah ada seorang yang membaca talbiyah, ya, mengeraskan talbiyah, yang melainkan bebatuan, pepohonan atau tanah, ya, di kanan dan kirinya, ya, juga ikut bertalbiyah hingga sampai bumi di sini dan di sini, ya, hingga batas-batas tertentu. Ya. Ini keutamaan juga. Ya, ini keutamaan juga, ya, menunjukkan keutamaan dari talbiyah tersebut. Ya. Dan yang terakhir para jamaah azanillahu wa iyyakum, bahwa talbiyah merupakan syiar ibadah haji. Ya. Syiar yang dimaksud adalah amalan yang zahir atau yang zahir, amalan yang dilihat, didengar, ya, oleh kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ja'ani Jibril, faqala ya Muhammad, mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitalbiyah, fa innaha min syiaril haji.
Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah pada para sahabatmu ya, untuk mengangkat suara saat bertalbiyah. Bal yarfa'u, mengangkat, mengeraskan aswatam, suara-suara mereka bitalbiyah, yaitu dengan talbiyah. Ini perintah dari malaikat Jibril ya, agar Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini ya, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya. Fa innaha min syi'aril haji, sebab talbiyah merupakan syiar dari ibadah haji. Dan ini syiar ini yang membedakan ibadah haji dan umroh dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada talbiyah. Ya. Kalau zikir, ya mungkin takbir, tasbih, tahmid. Ya. Maka pada ibadah-ibadah yang lainnya, bisa jadi ada. Dalam sholat ada takbir contohnya. Ya. Dalam menyembelih ada takbir, bismillahi, Allahu Akbar. Ya. Adapun talbiyah, ya, tidak ada sholat mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Tidak ada apa demikian pula menyembelih mengucapkan talbiyah. Orang nazar mengucapkan talbiyah. Ya, orang melakukan ibadah-ibadah yang lainnya mengucapkan talbiyah. Tidak. Ini termasuk syiar ya, yang spesial yang hanya pada ibadah haji dan umrah, yaitu talbiyah yang merupakan syiar dari kedua ibadah tersebut. Ya. Ini keutamaan yang besar dari ibadah talbiyah. Ya. Lalu selanjutnya, ya, kita akan membahas seputar faedah dari talbiyah. Ini panjang sebenarnya, cuma kita ringkas poin-poinnya saja. Kalimat talbiyah ini mengandung banyak faedah. Di antaranya, talbiyah terkandung padanya cinta. Ya. Memang sudah kita sampaikan tadi, di antara makna talbiyah adalah mahabbati ilaika, ya, atau mahabbati lak. Ya Allah, labbaik, artinya aku cinta padamu ya Rabb. Ya. Cintaku kepadamu ya Rabb. Ya. Mengandung padanya cinta. Seorang mengucapkan kalimat talbiyah pun ya, harus dengan cinta. Seorang beribadah pun harus dibarengi dengan cinta. Seorang ketika beribadah tidak ada cinta padanya, maka tidak bermanfaat ibadah tersebutnya. Makanya ulama mengatakan bahwa dalam beribadah ada 3 rukun penting. Ya. Adanya mahabbah, kemudian adanya roja, ya, dan adanya khauf. Mahabbah artinya cinta. Roja artinya harap. Khauf itu artinya takut. Ya, jadi seorang ketika mengerjakan ibadah, ya, harus ada rasa harap di situ. Di satu sisi ada kekhawatiran, rasa takut. Ya. Kemudian ada juga rasa cinta. Yang kemudian ulama mengatakan bahwasanya rasa harap dan rasa takut itu ibarat 2 sayap burung. Adapun mahabbah sebagai kepala dari burung tersebut. Ya. Salah satu dari ketiganya ya, tidak ada, maka tidak akan bisa terbang ya, seekor burung. Ya. Makanya kita perhatikan ibadah kita, apakah kita mengerjakan sholat kita, wudhu kita, ya, umrah kita, haji kita, atau ibadah yang lainnya itu, ya, apakah dengan cinta atau tidak. Ya. Kemudian kita dalam beribadah juga, apakah dengan rasa takut atau tidak. Ya. Kita takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala menimpa kita, kita takut ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kita khawatir dan kita takut pada Allah. Kemudian di satu sisi kita berharap, ya, semoga kita dimasukkan Allah dalam surga, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haji kita, sholat kita, dan lain sebagainya. Ya, makanya ini harus terkumpul pada seorang saat dia mengerjakan ibadah. Ya. Jangan merasa terpaksa mengerjakan ibadah. Ya. Kemudian, talbiyah terkandung padanya penghambaan diri secara terus-menerus. Ya. Apalagi kalimat ini dibaca terus-menerus. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, dan terus seperti itu. Ya. Nah, ini kita adalah hamba kepada Allah. Ya. Hanya ini terkandung padanya bahwa kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Talbiyah terkandung padanya ketundukan dan kepatuhan. Ya, kita penuhi panggilan Allah, kita ijabahi seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan. Talbiyah terkandung padanya keikhlasan. Ya. Karena seorang beribadah tanpa adanya keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang di antara syiar atau di antara kalimat yang diucapkan oleh orang bertalbiyah adalah la syarikalak. Ya, la syarikalak. Berapa kali dia ucapkan kalimat tersebut? Ya, artinya tiada sekutu bagimu. Ya. Dan berarti ketika seorang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka itu artinya adalah ikhlas dalam beribadah. Lillahi ta'ala, bahasa kitanya demikian ya. Lillahi ta'ala. Talbiyah merupakan cara mendekatkan diri pada Allah, jelas. Karena talbiyah merupakan ibadah. Ya. Dan ibadah adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Talbiyah merupakan syiar tauhid.
ya jelas ya. Sudah kita sampaikan ada kalimat la syarikalah. Ini menunjukkan tidak ada sekutu bagi Allah. Ini adalah syiar tauhid. Talbiyah merupakan pintu surga. Karena itu merupakan syiar tauhid ya, dan kalimat tauhid adalah kunci menuju surga. Ya, makanya seorang ya man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat penutup hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Ya, hanya saja hal tersebut ya tidak bisa bersifat instan ya, tidak langsung diucapkan oleh seorang saat meninggal dunia seperti itu, tapi harus diamalkan sejak sekarang ya. Jadi semenjak kita paham harus kita menjaga tauhid tersebut ya. Dan orang ketika terbiasa mengesahkan Allah, maka dia akan meninggal dunia di atas kebiasaannya ya, yaitu dalam keadaan mengesahkan Allah ya. Semoga ditutup ya dengan mengucapkan lisannya kalimat la ilaha illallah. Talbiyah merupakan pujian pada Allah. Ya jelas, ini adalah kalimat ya, zikir, ya, kemudian pujian juga pada Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah merupakan pengakuan akan limpahan kenikmatan dan kerajaan serta kekuasaan ya Allah semata. Karena seorang mengatakan innal hamda wan ni'mata ya laka wal mulk. Innal hamda ya, ini secara mudahnya untuk memahaminya khususnya bagi paham bahasa Arab. Jadi susunannya innal hamda sesungguhnya segala pujian. Wan ni'mata segala kenikmatan, wal mulka dan segala kerajaan atau kekuasaan laka ya, adalah milikmu. Ya. Jadi semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui, ya, tidak boleh tidak. Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi termasuk jiwa kita, diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian talbiyah merupakan persaksian tiada sekutu bagi Allah. Ya. Dengan kata-kata la syarikalah, ya. Itu berarti tiada sekutu bagi Allah. Dan kalimat ini ya bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus diamalkan. Bagaimana yang beberapa kali saya sampaikan tadi. Ini kalimat mendalam dari kalimat kalimat mendalam atau faidah mendalam dari kalimat talbiyah secara singkat ya, yang kesemuanya menunjukkan pada kita ya begitu agungnya kalimat talbiyah yang merupakan kalimat tauhid, yang merupakan bentuk penghambaan seorang hamba pada Allah, ketundukan, pengakuan dan lain sebagainya dari hal-hal yang indah, dari hal-hal yang bagus. Selanjutnya, para jamaah azanillahu wa iyyakum semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan seputar waktu bertalbiyah, ya. Kapan dimulainya dan kapan selesainya. Waktu memulai membaca talbiyah adalah di miqat saat sudah berada di atas kendaraan untuk menuju ke Mekkah. Ya, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai talbiyah pada saat berada di atas hewan tunggangan. Di dalam riwayat Al-Bukhari ya, juga disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dahulu setelah selesai melaksanakan salat subuh di Dzulhulaifah, yaitu di Bir Ali, miqat penduduk kota Madinah atau mereka yang datang dari arah yang sama, beliau memerintahkan agar hewan tunggangannya disiapkan. Ya. Kemudian apabila sudah berada di atas tunggangannya, beliau menghadap kiblat, kemudian memulai talbiyah. Ya. Memulai talbiyah. Nah itu, ya, ataupun ini, ya, waktu ini adalah waktu memulai talbiyah. Kalau sekarang seorang ketika, contohnya kalau seandainya dia lewat jalur darat, ya, naik mobil pribadi atau bis, ketika sudah di atas kendaraan, ya, setelah bersih-bersih melaksanakan sunah-sunah atau tuntunan Nabi saat di miqat, ya, kemudian sudah di atas mobil, ya, baik bis atau pribadi, ya, sekiranya dia memungkinkan untuk menghadapkan ke arah kiblat mobilnya, nah saat itulah dia memulai untuk bertalbiyah. Ya, dia niatkan berihram, kemudian ucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, ya. Nah itu adalah labbaika, ini berarti kalimat talbiyah itu ya, kalimat singkat, tapi itu termasuk dari kalimat talbiyah. Itu saat memulainya. Selanjutnya dia perbanyak kalimat talbiyah dengan ya, lafaz yang sudah masyhur, yang sudah kita ketahui bersama. Ya, selanjutnya memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik dan seterusnya. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan disyariatkan bertalbiyah dari awal berihram, ya, dari niat mengerjakan haji atau umrah. Ya. Niat awal saat itu, ya, kemudian dia mengucapkan labbaika. Nah itu itulah saat mulai talbiyah. Beliau juga mengatakan pada ibadah haji hingga sebelum melempar jumrah Aqabah.
Ya. Kalau pada ibadah haji berarti waktunya sampai sebelum melempar jumroh Aqabah, berarti pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah malamnya mabit di Muzdalifah, pagi hari sebelum terbit matahari, ya. Kemudian menuju ke Mina, menuju ke jumroh Aqabah atau jumroh yang ketiga. Pertama yang sugro atau yang al-ula pertama, kemudian yang kedua al-wusta atau yang tengah, kemudian yang ketiga al-kubra atau yang disebut dengan jumroh Aqabah yang jaraknya rada jauh dari wusta, ya. Adapun ula yang pertama dan yang kedua ini lebih pendek. Nah sebelum melempar jumrah, ya, dia memotong talbiyah. Jadi putus, maksudnya diputus talbiyahnya, kemudian melempar jumrah Allahu Akbar sebanyak 7 kali dengan batu 7, ya. Sedangkan pada ibadah umroh hingga sebelum tawaf, ya. Adapun pada ibadah umroh, ya, dia tetap disyariatkan, ya, saat naik bis dan sebagainya. Kemudian dia setelah atau sesaat sebelum umroh, ya, maka dia putus talbiyahnya, ya. Baru setelah itu menuju Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, ya, atau Allah Akbar saja. Syinqiti rahimahullah beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah saat dalam keadaan ihram. Itu ketika seseorang dalam keadaan ihram, baik dengan haji atau umrah. Maksudnya ihram ini dalam keadaan dia mengenakan pakaian ihram kalau untuk laki-lakinya, atau sesaat setelah dia niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya. Maka dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Anjuran tersebut lebih ditekankan pada saat melewati tanjakan, ketika naik tanjak, atau turunan ketika nurun, ya. Kemudian mengerjakan aktivitas baru seperti naik kendaraan, ya. Mungkin dari turun naik kendaraan, ya. Atau turun dari kendaraan, ya. Berkumpul dengan rombongan, diri ketemu berkumpul, ya. Selesai sholat, ya. Selesai sholat wajib, ya. Kemudian saat tiba malam dan siang hari, ya. Saat malam atau siang, ya. Pada waktu akhir malam, di akhir malam, ya, dan lainnya, ya, saat perubahan aktivitas dan keadaan, jadi seorang dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya, maka itu disyariatkan semuanya untuk memperbanyak talbiyah. Ya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, kata beliau. Ya. Jadi intinya dianjurkan tetap untuk memperbanyak talbiyah, ya, kapan saja dan di mana saja, ya. Kecuali tentu tempat-tempat yang memang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, seperti ketika sedang toilet, ya. Nah ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, untuk waktu memulai dan waktu terakhir talbiyah. Kemudian berkaitan dengan tata cara talbiyah seputar mengeraskan suara saat bertalbiyah. Kita semuanya sudah tahu insya Allah dan sudah disinggung tadi, bahwa dianjurkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suara saat bertalbiyah. Hal ini sebagaimana pada hadis poin 3 dan 5 yang sudah disampaikan di atas, ya. Malaikat Jibril memerintahkan agar para sahabat mengeraskan suara dengan talbiyah, ya. Di mana, ya, yang menjelaskan bahwa di antara amalan haji paling utama, demikian pula tadi, ya, bahwasanya Abu Bakar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ditanya amalan haji apakah yang paling utama, kemudian beliau menjawab al-ajju was-sajju, ya. Kita ulangi, yang menjelaskan bahwa di antara amalan haji paling utama adalah mengeraskan talbiyah dan perintah Jibril agar para sahabat mengangkat suara dengan atau saat bertalbiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengeraskan, ya, suaranya saja ini untuk laki-laki, ya. Adapun untuk wanita bagaimana? Adapun untuk wanita, ya, yang dianjurkan baginya adalah merendahkan suara saat bertalbiyah dan tidak sepatutnya ia mengangkat suara, ya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan ulama telah sepakat, ya, bahwa sunnahnya bagi wanita adalah tidak mengangkat suara. Ia cukup memperdengarkan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi dia lirih mengucapkan, cukup dia sendiri yang mendengarkan kalimat tersebut, ya. Dengan demikian para jamaah, ya, pembahasan singkat seputar talbiyah sudah kita bahas, kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Bagi teman-teman yang berniat berhaji tahun ini, semoga dimudahkan pula, ya. Semoga Allah memudahkan urusan mereka semuanya dari awal sampai akhir dan semoga ibadah haji mereka mabrur. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz, tapi mungkin udah terjawab tadi. Cuman menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kapan jamaah umroh disunahkan mengucapkan kalimat talbiyah? Apakah sejak terbang dari Dammam atau sesudah di Jeddah menuju Makkah? Ini mungkin yang ikut naik pesawat Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk barakallahu fiik jazakumullah khair. Adapun untuk jamaah yang naik pesawat ya, via udara, maka tentu saja saat memulai ihram juga. Jadi yang menjadi patokan adalah sesaat setelah berihram. Ya. Jadi kalau ingat saya kalau naik pesawat itu ada 2 kali pengumuman ya. Pengumuman pertama kurang lebih masih 30 menit. Kemudian pengumuman selanjutnya ketika sudah dekat Jeddah, yang intinya sudah di miqat, sejajar dengan miqat, atau sebelumnya, saat sebelumnya kemudian diperintahkan untuk mengambil ihram. Ya. Berarti saat itu kemudian dia niat dalam hati untuk mengerjakan umrah atau haji. Ya, kemudian dia mengucapkan, nah ini yang ada khilaf kalimat mengucapkan talbiyah ini, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan rukun, ya, dan yang benar adalah ini adalah sunnah atau maksimalnya sunnah muakkadah, sunnah yang begitu ditekankan. Ya, nah dari situ kemudian dia mengucapkan kalau umrah labbaika umran, labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, ya, atau kalau tamattu labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji, ya, atau kalimat-kalimat lainnya. Nah dari situ itu sudah kalimat talbiyah labbaika, ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan umrah atau melaksanakan umrah. Nah dari situ kemudian dia memperbanyak talbiyah di situ, ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Bolehkah bertalbiyah hanya diucapkan di dalam hati saja Ustaz, tanpa diucapkan lewat lisan Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rufaidah ada apa? Kok nangis? Baik. Kalau di dalam hati bukan diucapkan, namanya di batin, ya. Adapun kalau diucapkan itu dengan lisan, ya, dengan lisan. Meskipun tidak terdengar suaranya, tapi ada gerakan mimik, ada gerakan lisannya, maka itu namanya diucapkan, mengucapkan, ya. Karena mengucapkan itu bisa lirih dengan suara lirih, sebagaimana wanita, ya, sunnahnya bisa dengan mengeraskan suara, sebagaimana laki-laki. Ya, makanya termasuk seseorang ketika dia membaca Al-Quran, ya, membaca itu dengan mimik, ya, jadi dengan gerakan lisan, ya, dengan gerakan kedua bibir. Nah, sebagian dari kaum muslimin, khususnya ketika hari Jumat, mereka membaca Al-Quran hanya dengan apa? Diam, mulutnya diam. Itu bukan membaca, membatin, ya. Sehingga dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan pahala, ya, per hurufnya 1 kebaikan kemudian dikalikan 10 kebaikan, ya. Jadi namanya mengucapkan, melafalkan, berarti lidah kita ada gerakan di situ. Hanya saja kemudian melafalkan atau mengucapkan atau membaca itu bisa jadi dengan lirih atau bisa jadi dengan suara keras, ya. Jadi yang disyariatkan bukan membatin, tapi mengucapkan, ya, mengucapkan. Dan laki-laki, ya, ini secara asalnya demikian. Mau dia mau lirih pun boleh, tidak mengapa, ya. Dan baginya pahala insya Allah, ya. Namun yang utamanya bagi laki-laki dengan mengeraskan, adapun perempuan adalah dengan suara lirih, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji kayak qiron sama qiron Ustaz, mereka kan tawaf kudum Ustaz. Bagi mereka bolehkah menunaikan bertalbiyah pada saat tawaf dan sa'i Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pertanyaannya, bolehkah seseorang ketika mengerjakan haji dengan haji qiron ya, atau haji ifrad juga sama. Kemudian ketika tawaf qudum ya, mereka bertalbiyah ya. Mereka bertalbiyah. Maka jawabannya adalah dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Ada khilaf. Ya, ada khilaf dari para ulama ya. Sebagian berpendapat bahwa tidak disyariatkan untuk bertalbiyah baik di tawaf qudum ataupun sa'i setelahnya. Karena setelah tawaf qudum mereka boleh untuk melakukan sa'i untuk haji. Atau nanti sa'i untuk hajinya diakhirkan setelah melaksanakan tawaf ifadah juga boleh. Atau tawaf ifadah boleh diakhirkan bersamaan dengan tawaf wada, baru setelah itu nanti sa'i haji. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah tidak membolehkan. Ini pendapat dari Al-Imam Malik ya, dan merupakan qaul jadid atau pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Ya. Adapun pendapat yang kedua, ya. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat dari Imam Ahmad, ya, demikian pula beberapa ulama yang lainnya, bahwa dia boleh mengerjakan talbiyah ya, saat tawaf qudum. Ya. Dia boleh mengerjakan talbiyah saat tawaf qudum. Ya. Ini menunjukkan ada khilaf. Wallahu a'lam mana dari keduanya yang lebih lebih kuat pendapatnya. Ya. Memang kalau kita perhatikan secara asal bahwa orang saat tawaf itu tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus, ya. Maka sekiranya dia menyibukkan diri dengan talbiyah, bagaimana? Ya. Nah, ini sebagian membolehkan, ya. Sebagian tidak membolehkan. Ya. Wallahu a'lam, tidak mudah untuk mengatakan mana yang lebih kuat dari keduanya. Namun yang banyak dianjurkan oleh para ulama, ya, yang tidak ada khilaf. Ya, hendaknya itu yang kita ambil. Apa itu? Ya, dia sibukkan dengan berzikir, dia sibukkan dengan berdoa, ya, atau membaca Al-Quran. Ini yang tidak ada khilaf. Ya. Dan ketika sampai rukun yamani hingga hajar aswad, dia memperbanyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka mengambil ibadah yang tidak ada khilaf di situ, maka itu lebih menenangkan hati, ya, daripada dia mengambil ibadah yang memang ada khilaf di situ, ya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah para jamaah, sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi